Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan melihat kapan kita akan melakukan monitoring, evaluasi atau audit. Baiklah, selamat mengikuti tayangan berikut ini. Pertama-tama coba kita lihat perbedaan utama antara monitoring, evaluasi, dan audit. Pada monitoring, kegiatan utamanya antara lain adalah mengamati dan menilai progres kegiatan atau program berdasarkan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kemudian mencatat permasalahan-permasalahan yang ada. Pada evaluasi, di samping itu, kita juga mencermati dan menganalisis sebab-sebab terjadinya permasalahan. Nah, sedangkan pada audit, kita juga harus melakukan prosedur pembuktian yang lebih mendalam, disertai bukti-bukti yang lebih kuat secara formal dan material. Untuk prosesnya, pada monitoring, amati dan nilai progres kegiatan dan program, kemudian catat permasalahan yang ada, dan sertakan bukti pengamatan dan penilaiannya. Pada evaluasi, di samping itu, cermati dan analisis sebab-sebab permasalahan yang ada, kemudian peroleh dan sertakan bukti pendukung atas evaluasi yang kita lakukan. Pada audit, di samping itu kita harus melakukan prosedur pembuktian yang lebih mendalam, disertai langkah-langkah untuk memperoleh bukti yang lebih kuat, baik itu secara formal maupun material. Berikut ini contoh bukti pendukung untuk monitoring, evaluasi, dan audit. Untuk monitoring, bukti pendukungnya antara lain catatan harian kegiatan di lapangan, foto kegiatan di lapangan, hasil wawancara dengan petugas lapangan, dan lain-lain. Untuk evaluasi, bukti pendukungnya antara lain laporan tertulis progres kegiatan di lapangan, foto kegiatan di lapangan, hasil wawancara yang lebih mendalam, baik dengan petugas lapangan maupun dengan pihak-pihak terkait, dan juga dokumen-dokumen, misalnya dokumen kontrak seperti surat perjanjian, RAB, jadwal waktu kegiatan, dan lain-lain. Untuk bukti pendukung audit, antara lain hasil analisis permasalahan, berita acara pemeriksaan fisik, kemudian konfirmasi tertulis dari pihak-pihak terkait, berita acara pemberian keterangan, dan kopi dokumen yang telah dilegalisasi. Selanjutnya, kapan pengecekan suatu kegiatan atau program itu akan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, atau audit. Nah, ini tergantung kepada kebijakan apa yang akan diambil. Sebagai contoh, apabila akan mengadakan pembahasan progres pekerjaan misalnya, nah mungkin ini cukup dengan melakukan monitoring. Namun apabila akan merevisi jadwal pelaksanaan kegiatan, nah ini perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Apalagi misalnya jika akan mengenakan sanksi kepada petugas atau pejabat untuk mengganti suatu kerugian, nah ini perlu dilakukan audit terlebih dahulu. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.